Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam teman-teman. Gimana kabarnya, sehat? Maaf ya terlambat sekali. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 7 tradisi teori komunikasi yang sebelumnya kita sudah bahas tentang paradigma ya. Jadi dalam teori komunikasi atau dalam dunia komunikasi tidak hanya ada paradigmanya saja teman-teman, tapi juga teori atau penelitian itu berbasis pada suatu tradisi. Nah, tradisi di sini ada 7 kalau dari Little John ya, dan kita kembangkan beberapa, kemudian kembangkan itu. Yang pertama adalah tradisi semiotika, yang kedua adalah tradisi fenomenologis yang kalian tahu, kemudian tradisi apa lagi? Sociocultural, psychological, kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah cybernetic, kemudian yang keenam adalah kritis, dan yang terakhir adalah retorika. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa dulu, nanti akan nyambung di video selanjutnya. Dari tradisi yang pertama, tradisi semiotika adalah tradisi atau ilmu yang membahas tentang makna atau simbol. Itu ilmu tentang simbol ya, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah meng-create simbol atau meng-create konteksnya lambang itu gunanya untuk bertahan hidup atau mengemukakan makna. Ada maknanya. Misalnya hari ini saya menggunakan warna pink pucat, pink ungu kayak gini, konteksnya kenapa? Karena saya ingin terlihat ceria gitu, misalnya di hari ulang tahun anak saya kebetulan. Ya, jadi konteksnya seperti itu teman-teman, bahwa ada makna di balik simbol atau ada makna di balik tanda. Sehingga dalam tradisi ini terdapat 3 variasi. Yang pertama adalah semantik. Semantik itu adalah hubungan antara tanda dan simbol. Misalnya konteks yang kalian baca di PPT itu adalah contohnya, kalau kita adalah orang Islam, simbolnya adalah apa? Masjid ya. Kemudian ketika kita muslimin, misalnya kaum muslimah, itu tandanya kita menggunakan nikab. Nah, itu adalah hubungan antara tanda, misalnya tandanya Islam ya, suatu tanda dengan suatu objek ya, objek tertentu. Misalnya hijab itu menunjukkan tanda atau simbol dari Islam, wanita muslim. Kemudian masjid itu muslim. Misalnya kita nun sewu melihat garis palang, itu menunjukkan agama lain, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah semantik. Tetapi yang kedua adalah sintaktik. Sintaktik adalah hubungan antara tanda dengan objek lain. Nah, lebih jelaskan, tadi antara objek saja, satu saja yang semantik, tapi yang sintaktik adalah hubungan antara tanda dengan objek yang lain. Sehingga misalnya Mbak Ida punya satu objek, misalnya warna merah ya. Kemudian kalau merah kita gabungkan dengan penandaan, berarti warnanya berani ya. Kemudian Mbak Ida punya kuning, kalau sendirian dia menandakan cerah, ceria kayak gitu. Kemudian kalau hijau, konteksnya ditandakan sendiri, objek hijau itu berarti tandanya segar kayak gitu. Tetapi ketika merah, kuning dan hijau bersatu menjadi satu dan dijadikan satu simbol, suatu kesatuan simbol, dan ditaruh di perempatan atau pertigaan, dan itu menyala bergantian, artinya apa teman-teman? Beda-beda kan? Ya nggak? Ketika merah, konteksnya nggak lagi berani, tapi berani macam-macam, lu ketabrak gitu kan ya. Jadi konteksnya merah itu berhenti. Kemudian orange atau kuning itu konteksnya adalah hati-hati, karena udah mau merah nih, hati-hati. Jadi bukan ceria lagi, tapi konteksnya hati-hati. Kemudian kalau hijau itu bukan segar atau ceria atau asri ya, tapi konteksnya adalah kalian boleh jalan terus. Itu adalah sintaktik, hubungan antara tanda dan objek lain. Sedikit terganggu ya memang karena ibu-ibu banyak anak-anak. Kemudian lanjut ya, ketika ngomongin yang ketiga adalah variasi lainnya adalah pragmat
pragmatik. Betul, pragmatik adalah konteks yang lain teman-teman, bahwa suatu tanda itu kalau di suatu persepsi tertentu akan dimaknai A, tapi ketika konteks yang lain akan dimaknai B. Misalnya kayak Mbak Ida pernah bilang bahwa di Indonesia kita ngomongin kita pakai cincin di jari manis kiri itu berarti tunangan, tapi belum tentu ketika misalnya kalian ke UK atau ke Greek gitu ya, itu jari manis kiri itu berarti mungkin menikah. Itu adalah konteks pragmatik. Atau konteks yang selanjutnya adalah ketika misalnya kalian menggunakan suatu baju, warna baju tertentu, itu juga akan dinilai lain karena ada konteks lain ya yang dimaknai ya atau ditandai dengan tanda tertentu. Oke, jelas untuk semiotika ya teman-teman ya. Kemudian ada 3 pemaknaan yang kalau di Roland Barthes ya. Sebenarnya semiotika itu ada beberapa akademisi yang membahasnya, yaitu Roland Barthes, ada Van der Peers ya. Konteksnya beda-beda. Kalau Van der Peers dia lebih konteks tentang kajian visual, semiotika visual. Nanti kalau teman-teman suka kajian visual, komunikasi visual, akan perdalam dengan Pak Ali ya mungkin. Tapi kalau Roland Barthes ini lebih ke general, biasanya digunakan untuk visual bisa, untuk gambar bisa, atau video pun bisa misalnya. Tapi correct me if I'm wrong ya. Kalau yang Roland Barthes ada 3 pemaknaan dalam semiotika kajian ini. Yang pertama adalah makna denotasi, yang kedua adalah makna konotasi, dan yang ketiga adalah makna mitos. Makna denotasi adalah makna yang sesungguhnya teman-teman. Jadi apa yang kalian lihat secara indrawi itu ya seperti itulah adanya. Sehingga misalnya kalian meneliti tentang representasi sosok wanita tangguh di dalam film perempuan berkalung sorban kayak gitu. Nah, ada 3 pemaknaan yang kalian mau analisis. Di satu scene misalnya kelihatan bahwa si perempuan berkalung sorban itu menggunakan kuda ya, naik kuda sendirian, kemudian dia pakai jilbab warna putih, sorbannya warna garis-garis putih hitam kayak gitu, kemudian kudanya kuda yang besar sekali dan dia hanya sendirian. Nah, sehingga makna denotasi dari analisis yang pertama terkait dengan makna denotasi ya yang apa yang terlihat saja, bahwa ada sesosok wanita yang menunggang kuda sendirian menggunakan jilbab dan pakaian putih, kemudian sorbannya putih garis-garis hitam, dan dia berkelana sendiri. Itu adalah makna denotatif. Tapi yang kedua adalah makna konotatif. Makna konotatif, betul ada yang bilang bahwa teman-teman ngomong bahwa apakah itu kiasan? Seperti kiasan ya, konteksnya seolah-olah seperti makna yang tersirat lain, yang kemudian konteksnya tersirat ya. Misalnya konteksnya kalau wanita itu menggunakan kuda pada waktu itu termasuk pada konteks konotasinya adalah wanita itu terpelajar atau berasal dari kaum bangsawan, karena zaman dulu teman-teman nggak semua orang punya kuda dan bisa mengendarainya, sehingga orang-orang yang bisa mengendarai kuda otomatis dia adalah wanita terdidik atau dia besar di lingkungan tertentu yang mengajarkan dia cara naik kuda ya. Kemudian hanya orang-orang tertentu yang mampu merawat dan membeli kuda seperti itu, sehingga konteksnya secara konotatif diartikan seperti itu. Tapi mitos itu lebih kepada pandangan atau makna yang timbul karena adanya pengaruh dari budaya ya, pengaruh dari budaya. Misalnya konteksnya dalam budaya kita ya, orang timur menganggap bahwa wanita itu sebenarnya harusnya kerja di belakang, yang kayak Mbak Ida bilang, konco winking, atau ya udah kerjaanmu adalah domestic task atau pekerjaan rumah tangga, yang ngurus anak yang harus di rumah saja. Tapi ketika di scene atau di scene suatu film menunjukkan bahwa ada wanita yang berkelana dengan kuda kayak gitu, kemudian dia sendirian, ini secara mitos orang ini konteksnya adalah
orang yang sudah ingin maju, ingin ada perjuangan, mengejar perjuangan misalnya karena pengen adanya emansipasi, sehingga dia ingin bergerak untuk melawan sesuatu misalnya karena dia berkelana sendiri. Kan biasanya kuda itu digunakan oleh laki-laki ya, dan sedangkan wanita kerjaannya di rumah, seperti itu lebih kepada mitos. Jelas ya. Kemudian yang tradisi kedua adalah tradisi fenomenologis, teman-teman. Tradisi ini adalah based on pada tradisi atau konteks di mana kita itu menganggap sesuatu itu berasal dari pandangan orang yang telah melakukan atau mengalaminya, misalnya berdasarkan dari pengalaman diri kita atau diri orang lain, sehingga pemaknaan terhadap sesuatu itu based on our experiences. Misalnya ketika sesuatu itu belum terjadi atau belum dialami atau kita belum ada pengalaman, maka dikatakan itu tidak ilmiah ya. Ada yang pernah bilang itu tidak ilmiah karena belum terjadi, belum pernah dialami, sehingga ilmiah itu bisa dikatakan valid ketika sudah terjadi, sudah ada data empiriknya. Data empirik itu ada ketika kita sudah mengalami atau menjalani, sehingga konteks di sini misalnya saja Mbak Ida disuruh orang memandang tentang perceraian, nauzubillah min dzalik ya. Padahal saya belum, jangan belum. Konteksnya di sini contoh ya. Konteksnya saya tidak pernah mengalami perceraian, sehingga menurut orang dalam pandangan atau tradisi ini itu saya tidak valid untuk mengatakan tentang perceraian, kecuali saya adalah seorang psikolog yang kemudian mendalami teori-teori tentang hubungan suami istri atau perceraian, seperti itu. Tapi ketika misalnya kalian mendatangi saya sebagai dosen komunikasi, di mana keadaan keluarga saya baik-baik saja, saya tidak ada background ilmu apapun dalam konteks perceraian, kemudian kalian meminta saya menjadi narasumber kalian terkait dengan isu perceraian, berarti kalian salah memilih narasumber. Nah, ini termasuk dalam tradisi fenomenologi dan masuk ke dalam paradigma apa hayo? Interpretatif atau konstruktivisme, di mana penilaian itu adalah dikatakan valid ketika orang itu mampu untuk menguraikannya berdasarkan pandangan yang dia miliki secara kepakarannya, kayak gitu ya. Kalau yang tadi semiotik, ada yang mengatakan bahwa belong to interpretatif, tapi sebenarnya semiotik itu masuk ke paradigma positivistik ya. Tapi nanti kalian jangan bingung karena ada beberapa yang kemudian memasukkan positif dalam beberapa paradigma, tapi sebenarnya masuk ke positivistik karena lebih mengcreate keobjektifan gambar ya. Gambar ini dinilai seperti apa dari tanda-tanda yang ada di dalam gambar atau objek tersebut, kayak gitu. Kemudian tadi masuk lagi ke fenomenologi, sehingga dalam fenomenologi itu ada 3 variasi. Yang pertama adalah klasik, yang kedua adalah apa teman-teman? Gak kedengeran? Ya, persepsi, dan yang ketiga adalah hermeneutik. Yang terakhir dulu Mbak Ida bahas, mumpung ingat, hermeneutik adalah kajian tentang bahasa, sehingga konteksnya komunikasi itu dikatakan sebagai kendaraan dalam ilmu berbahasa ya, sehingga bagaimana penggunaannya, pemilihan kata-katanya, misalnya Mbak Ida ngomong tentang bagaimana konteks perceraian, kayak gitu. Tanda baca atau pemilihan kata ataupun nadanya itu tergantung akan dibahas di dalam variasi hermeneutik. Misalnya
lagi kalian menjadi peneliti, kemudian kalian meneliti seorang narasumber yang menceritakan pengalamannya, ya, basisnya pengalamannya, bagaimana ketika dia mengalami perceraian, kemudian seperti apa. Nah, pemilihan, kalian bisa menganalisis dari pemilihan kata-katanya, pemilihan nada bahasanya, seperti itu. Itu adalah variasi yang hermeneutik ya tulisannya, tapi bacanya hermeneutik. Kemudian yang kedua tadi kita naik adalah persepsi. Persepsi di sini adalah lebih kepada pandangan terkait dengan apa yang kita rasakan dan apa yang sudah terjadi secara real gitu ya. Jadi dan ada penilaian, ada subjektif, dari lebih tidak kaku dari yang klasik ya, sehingga ini adalah perkembangan dari yang klasik. Sedangkan yang klasik sendiri adalah menyatakan bahwa harus benar-benar dialami. Kalau tidak dialami berarti orang tidak bisa menilai tentang sesuatu yang seperti Mbak Ida tadi katakan. Gitu ya. Video ini cukup sampai di sini, nanti kita sambung di video kedua.